Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita dan Allah juga yang mematikan kita. Dan Allah jugalah yang akan mengumpulkan kita di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, kita ambil kesempatan lagi mohon pada Allah agar musibah COVID-19 ini semoga hilang di negeri kita dan negeri kita aman dari musibah COVID-19, dan masjid, kelas-kelas agama dibuka kembali seperti mana yang sama-sama kita kehendaki insya-Allah. Jemaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab terapi penyakit hati karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 49, yaitu dengan tajuk tertipu dunia. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, dunia ini Allah ciptakan untuk kamu, yakni manusia. Tetapi kamu manusia Allah ciptakan untuk akhirat. Ini kita kena faham bahawa Allah ciptakan dunia itu untuk kita. Maka raihlah dunia, gapailah dunia, capailah dunia untuk bekal kita, untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Karena kita adalah produk untuk akhirat. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai kita menjadi budak dunia. Jangan sampai kita diciptakan untuk dunia semata-mata, tidak. Tapi Allah ciptakan dunia untuk kita, tapi kita untuk akhirat. Jadi, jamaah yang berbahagia, kadang-kadang kita dengar ada sahabat berkata, dunia tak perlu, yang penting akhirat. Jemaah, dunia perlu.
Allah ciptakan perlu dunia ini untuk kita. Jadi kalau kita katakan dunia tak perlu, berarti kita membantah kehendak Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Apapun ciptaan Allah ada perlunya. Seperti mana Allah ciptakan manusia, apa perlunya? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Jadi Allah ciptakan dunia ini perlu. Jangan cakap tak perlu. Perlu. Ya. Yang paling penting, dia tidak melupakan akhirat. Ya. Jadi jangan cakap dunia tak perlu, yang penting akhirat. Yang penting akhiratnya betul. Tapi dunia tak perlu itu salah. Tapi yang betul ialah dunia perlu kita raih. Dunia perlu kita capai. Dunia perlu kita berjaya. Untuk apa? Untuk bekal kita, untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Itulah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Usahakan kata Allah apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu. Apa? Harta, pangkat, ilmu. Apa yang Allah telah berikan pada kita, usahakan untuk jembatan ke akhirat. Untuk bekal kita di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa nasibmu di dunia. Di dunia perlu kita nikmati. Dunia perlu kita kecapi. Tetapi tetap dalam landasan ridha Allah. Nikmati dunia, tapi dalam ridha Allah. Yang paling penting, kita tidak melupakan akhirat. Jemaah yang berbahagia, tipuan yang paling besar ialah tipuan dunia. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Dan ketika orang tertipu dengan dunia dan cinta kepada dunia, hubbud dunia, nah disinilah maksiat akan merajalela pada seseorang itu. Ketika seseorang itu terlalu cinta dunia, terlalu tamak dunia, ditambah dengan lupa mati, maka disitulah maksiat akan merajalela dalam hidupnya. Dia tidak tak ingat lagi beribadah. Dia sudah tertipu dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia maksudnya apa? Orang yang lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat. Itu dah tertipu. Bukan tidak boleh menikmati dunia, salah. Boleh. Nikmati dunia ini. Tetapi tetap dalam landasan ajaran Allah. Tetap dalam landasan ridha Allah. Jangan sampai kita menikmati dunia ini sehingga melanggar atau bermaksiat kepada Allah. Nikmati dunia ini dengan landasan ridha Allah dan tidak melupakan akhirat. Itu penting. Kalau sampai kita hidup di dunia ini semata-mata dunia, lupa akhirat, maka kita adalah orang yang tertipu. Jemaah yang berbahagia. Banyak istilah yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Di antara ada orang mengatakan dunia itu langsung ada, sedangkan akhirat itu masih tertunda. Jadi kita ambil apa yang ada aja dulu. Akhirat nanti punya cerita. Jangan. Ada yang mengatakan apa lagi? Bahawa kelezatan dunia itu meyakinkan, sedangkan kelezatan akhirat meragukan. Maka kita akan tinggalkan
Ya, maka kita tinggalkan yang meragukan. Yang pasti-pasti aja sekarang ini. Itu. Ada yang mengatakan begitu, bahawa kelezatan dunia itu meyakinkan, sedangkan kelezatan akhirat itu meragukan. Maka kami tidak akan meninggalkan yang meyakinkan dengan mengambil yang meragukan. Artinya apa? Dia mementingkan dunia semata-mata kerana dunia ini meyakinkan. Akhirat masih meragukan. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Jadi apa yang ada sekarang lah, apa yang yakin sekarang lah. Ya. Jujur jemaah yang berbahagia, minta maaf, ini adalah pandangan-pandangan iblis. Ini adalah bisikan-bisikan setan, na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Jemaah, dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat, coba celupkan jari telunjuk kita ke dalam lautan. Celupkan telunjuk kita ke dalam lautan, lalu angkat. Berapa tetes air? Tetesan air itulah dunia dibandingkan dengan lautan. Jadi dunia ini sangat kecil dibandingkan akhirat. Jadi sangat keliru kalau kita sampai tertipu dengan dunia. Ya. Dunia ini bagaikan setetes air, atau 2 tetes air, atau 3 tetes air dibandingkan dengan airnya di lautan. Banyaknya. Jadi oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, alangkah kelirunya kalau kita memperjuangkan sesuatu yang sedikit dengan meninggalkan yang banyak. Sekali lagi saya katakan, rugi. Sebab dunia ini sangat kecil jika dibandingkan dengan akhirat. Jemaah yang berbahagia, saya kasih beberapa contoh. Ya. Kalau kita tanam padi, apa yang tumbuh? Padi. Kalau kita tanam jagung, apa yang tumbuh? Jagung. Kalau kita tanam ubi, apa yang tumbuh? Ubi. Sama. Apa yang kita tanam di dunia ini? Kalau kita tanam maksiat di dunia ini, benih-benih maksiat kita tanam, maka di akhirat yang tumbuh adalah kemurkaan Allah. Pasti. Tetapi kalau kita tanam di dunia ini benih-benih ketaatan, kita tanam benih-benih kebaikan, maka di akhirat nanti yang tumbuh adalah kebaikan, ridha Allah, maka tempatnya surga. Kita jangan berharap bahawa seseorang yang menanam ubi lalu minta tumbuh stroberi. Bukan Allah tidak boleh menumbuhkan stroberi, bukan. Masalahnya ini sudah melawan sunnatullah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan merubah perbuatannya. Kalau orang itu tanam ubi, maka ketentuan Allah yang tumbuh adalah ubi. Kalau orang itu tanam padi, ketentuan Allah dia akan tumbuh padi. Mustahil tanam ubi tumbuh itu stroberi. Karena itu melawan ketentuan Allah. Sama. Kalau seseorang itu menanam benih kebaikan, benih ketaatan, benih ketakwaan, maka mustahil Allah akan murka dengan dia di akhirat. Mustahil akan dilemparkan ke neraka. Pasti ke surga. Kenapa? Karena di dunia dia menanam kebaikan dan ketaatan. Tetapi kalau di dunia dia tanam maksiat, hari-hari bermaksiat, hari-hari perbuatan mungkar, yang dia tanam mungkar, yang dia tanam kemaksiatan, maka mustahil dia akan mendapat ridha Allah di akhirat, dan mustahil untuk dia masuk surga. Tempatnya jelas di neraka. Subhanallah. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini ibarat sawah ladang, mazratul akhirah.
apa yang kita tanam di dunia ini, maka kita akan petik hasilnya di akhirat nanti. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Baik kita buat di dunia, maka baiklah kita dapat di akhirat. Buruk kita buat di dunia, maka buruklah yang dapat di akhirat. Semangka tidak akan pernah berdaun sirih. Oleh karena itu, kita mohon pada Allah agar Allah tetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Agar Allah tetap bimbing kita dengan rahmat dan hidayahnya menjadi seorang muslim yang betul-betul muslim. Sehingga di penghujung umur kita, husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kau mati sebelum engkau benar-benar menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga akhir hayat kita, ya Allah, akhiri hidup kami di dunia ini dengan mengucapkan, melancarkan ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulmu bersabda, ya Allah, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya ketika meninggal dunia, lisannya mampu menyebut kalimat la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, lancarkan lisan kami, agar di akhir hidup kami nanti, lisan ini lancar menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.